Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Burger King Muslim. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Burger King Muslim adalah sebuah restoran siap saji yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menikmati makanan cepat saji yang halal. Restoran ini menjual berbagai menu seperti hamburger, kentang goreng, minuman seperti cola, makanan penutup berupa sundae, serta donat. Semua produk yang menggunakan daging sapi maupun daging ayam dipastikan halal karena melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Restoran ini memberikan pilihan yang aman dan sesuai dengan keyakinan bagi konsumen Muslim yang tinggal di Prancis, khususnya di wilayah yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Burger King Muslim dirancang untuk melayani masyarakat Muslim, terutama generasi pertama dan generasi kedua imigran yang berasal dari negara bekas jajahan Prancis di Afrika Utara. Nama restoran ini berasal dari istilah slang dalam bahasa Prancis yang dikenal dengan sebutan Verlan. Kata berdalam istilah ini digunakan untuk menyebut generasi kedua dari orang Afrika Utara yang telah menetap dan berkembang di Prancis. Mereka menjadi kelompok utama yang sering mencari makanan yang tidak hanya enak tetapi juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa restoran Burger King Muslim resmi dibuka pada bulan Juli tahun 2005. Sejak pertama kali diluncurkan, restoran ini mulai menarik perhatian masyarakat, terutama komunitas Muslim yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menemukan restoran cepat saji yang terjamin kehalalannya. Waktu pembukaan ini juga menandai semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya penyediaan makanan halal di negara dengan populasi yang beragam seperti Prancis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lokasi restoran Burger King Muslim berada di Clichy-sous-Bois, yaitu sebuah kawasan yang terletak di pinggiran timur kota Paris. Kawasan ini dikenal memiliki jumlah penduduk Muslim yang cukup banyak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga imigran Afrika Utara. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat tepat karena dekat dengan komunitas yang menjadi target utama restoran ini. Hal ini memudahkan konsumen untuk mengakses restoran dan merasa nyaman berada di lingkungan yang memahami kebutuhan mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa restoran ini didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menikmati makanan cepat saji yang halal dan sesuai dengan prinsip agama. Di Prancis, sekitar 8% dari seluruh penduduknya adalah Muslim. Dengan persentase yang cukup besar ini, keberadaan restoran seperti Burger King Muslim menjadi sangat penting. Selain itu, restoran ini juga memberikan rasa tenang kepada para konsumen karena mereka dapat yakin bahwa makanan yang dikonsumsi tidak mengandung bahan yang dilarang dalam agama Islam. Dari sisi sosial, keberadaan restoran ini juga menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama di Prancis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses penyediaan menu di restoran Burger King Muslim dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan standar halal. Daging sapi dan ayam yang digunakan berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, restoran ini juga menjaga kebersihan dan kualitas bahan makanan. Dengan kombinasi menu yang lezat dan terjamin kehalalannya, restoran ini berhasil menarik perhatian konsumen Muslim dan bahkan non-Muslim yang ingin mencoba menu yang berbeda. Strategi penggunaan nama yang unik dengan istilah slang juga memberikan identitas khas yang membedakan restoran ini dari restoran cepat saji lainnya. Burger King Muslim bukan sekadar restoran, tetapi juga menjadi simbol pengakuan terhadap keberagaman di Prancis. Dengan jumlah penduduk Muslim yang cukup signifikan, yaitu sekitar 8%,
kebutuhan akan produk dan layanan halal semakin meningkat. Restoran seperti ini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial antar budaya. Nama restoran yang menggunakan istilah slang Verlan memiliki makna mendalam karena menggambarkan sejarah dan identitas generasi kedua imigran Afrika Utara yang telah tumbuh dan beradaptasi di Prancis. Hal ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan panjang komunitas imigran yang membangun kehidupan baru di negara tersebut. Keberadaan restoran halal seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak peluang kerja tercipta, mulai dari pemasok bahan baku hingga tenaga kerja di restoran itu sendiri. Selain itu, konsep ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa makanan halal bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi juga dapat dinikmati oleh siapa saja karena menekankan pada kebersihan, kesehatan, dan kualitas. Dari kisah ini, terdapat beberapa pelajaran yang bisa dipetik, yaitu pentingnya menghormati keberagaman budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Restoran Burger King Muslim menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat yang berbeda dapat dipenuhi tanpa menimbulkan konflik, bahkan justru memperkuat keharmonisan sosial. Selain itu, kisah ini juga memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk selalu memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh konsumennya. Dengan memahami kebutuhan dan keyakinan pelanggan, sebuah bisnis dapat berkembang pesat sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa integrasi budaya bukan berarti kehilangan identitas, melainkan menciptakan ruang baru di mana berbagai latar belakang dapat bersatu melalui hal sederhana seperti makanan. Restoran Burger King Muslim memiliki kelebihan dalam memahami kebutuhan pasar khusus, yaitu konsumen Muslim yang mencari makanan halal. Hal ini menunjukkan inovasi dan keberanian dalam menciptakan konsep bisnis yang berbeda dari restoran cepat saji pada umumnya. Namun, restoran ini juga memiliki tantangan, seperti potensi kesalahpahaman dari pihak yang belum memahami konsep halal atau pihak yang memiliki pandangan negatif terhadap keberagaman budaya. Saran yang dapat diberikan adalah agar restoran ini terus memperkuat edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya makanan halal dan nilai-nilai kebersihan serta kualitas yang menyertainya. Selain itu, memperluas jangkauan pasar dengan tetap menjaga identitas uniknya dapat menjadi strategi yang efektif untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri makanan cepat saji yang ketat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai,
serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.